siang kali ini dalam pembelajaran sejarah itu dengan saya sendiri. Dan untuk hari ini ya kita akan mempelajari mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Mulai. Robis Robis Oke, baik, alhamdulillah ya. Oke, nah sebelum masuk ke materi, nah silakan berpasang-pasangan. Dua orang. Silakan sendiri berdiri. Cara mainnya ganjil genap. Berdiri. Cara mainnya ganjil genap. Ya, seperti ya. Nah, cara mainnya ganjil genap. Nanti kalian tangkap tangan teman kalian. Tangkap juga. Gitu ya. Cara mainnya gini. Silakan kalian lakukan. Ada yang ganjil, ada yang genap. Silakan. Kalau nyebutan ganjil, yang ganjil nangkap yang genap. Kalau saya nyebutkan angka genap, yang genap nangkap yang ganjil. Paham? Kita mulai. Siap tangan siap. Jangan dulu. Siap ya. Langsung menghindar ya kalau nggak disebutkan. Siap. Siap ya. Ganjil dan genap beraksi. Siap. 4. Ya. 5. Sudah lumayan ya, pressnya. Oke, baik. Kita kasih pos dulu semuanya. Oke. Sekarang kita akan menjelaskan ya. Oke. Materi yang akan kita jelaskan di pertemuan kali ini tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwasanya peradaban Indonesia ini terbagi beberapa fase. Yang pertama ada zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Disebut masa apa? Praksara. Setelah itu masuk ke zaman kerajaan apa? Hindu dan Buddha. Nah, yang akan dijelaskan yaitu sekitar tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Oke, baik, kita lihat. Kerajaan Hindu-Buddha merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia. Pada masa ini, masyarakat mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan. Tulisan atau aksara serta bangunan megah seperti candi sebagai tempat ibadah dan simbol kekuasaan. Saya mau tanya, kita sekarang ada di negara apa? Indonesia punya pemerintahan tidak? Punya. Nah, dari zaman dahulu kita sudah punya pemerintahan, tetapi berbentuk kerajaan. Dan kita sekarang mengenal tulisan. Ini kan tulisan. Nah, tulisan ini ada pada zaman masa kerajaan Hindu-Buddha. Dan juga kita bisa melihat berbagai macam peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti candi-candi atau tempat ibadah yang sekarang masih ada. Yang kalian ketahui ada candi apa? Borobudur, ada Prambanan, ada apa lagi? Mendut, ada candi tikus.
dan masih banyak hal. Oke. Selanjutnya, nah seperti apa masuknya Hindu dan Indonesia? Agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sekitar abad ke-5 Masehi. Dari mana? Yaitu dari daerah India. Lalu datang ke Indonesia, berinteraksi melalui apa? Melalui perdagangan. Terjadilah asimilasi, terjadilah percampuran budaya di kita. Ada yang masuk menikah dengan orang-orang lokal dan merubah kepercayaan orang-orang lokal menjadi berpindah ke agama apa? Hindu dan Buddha. Nah, di sini ada beberapa teori. Coba di sini coba bacakan bareng-bareng. Ada berapa teori? Satu ada teori. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, jadi ada beberapa teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Kan dulu pernah ya kita jelaskan. Yang pertama ada teori apa? Brahmana. Dibawa oleh siapa? Pendeta atau undangan dari masa lokal. Yang kedua ada teori apa? Dibawa oleh siapa? Para bangsawan atau prajurit. Kalau waisan dibawa oleh para pedagang. Nah, yang paling banyak kontribusinya yaitu para pedagang siapa? Para waisan. Yang terakhir teori Al-Ghazali bahwa yang menyebarkan agama Hindu di kita itu orang Indonesia sendiri, ya, yang belajar ke India lalu kembali ke Indonesia. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa kerajaan yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Tetapi tidak sama Bapak jelaskan satu persatu, kita akan bagi kelompok terlebih dahulu. Oke, satu kelompok akan menjelaskan satu kerajaan dibikin infografis. Setelah itu kalian mempresentasikan ke depan dia kelompoknya. Terus nanti silakan ada yang mau bertanya, silakan nanti ada tenaga ibu dan sudah hadiah kalau ada yang bertanya. Jadi Pak Ali, baik, bagi materi masuk. Yes, boleh sih. Materi masuk. Ayat tilunya, ikan seberapa orang? 5. Empatnya ikan berapa? Ini kan ini kan yang otak materinya isi 2, 3, 4. Berarti kan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kerajaan Tarumanagara dengan nama-nama kelompok Zaki, Agung, Fatan, Tira, dan Aan. Dan yang poin pertama yang akan dibahas adalah asal usul, terus yang kedua pendiri dan masa kejayaan, dan yang terakhir perkembangan ke masyarakat. Untuk materi 1 akan dibacakan oleh siapa? Fatan. Silakan Fatan. Asal usul 1. Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan Hindu aliran Wisnu yang berdiri sekitar abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi yang terletak di wilayah Jawa Barat, terutama di sekitar Sungai Citarum dan Ciliwung. Oke, terima kasih. Dan yang kedua,
pendiri dan masa kejayaan yang akan dibawakan oleh Tira. Silakan Tira. Pendiri dan masa kejayaan. Pendiri Tarumanagara adalah Raja Diraja Juru Jaya Sinau. Oke, terima kasih dari Tira. Dan poin yang terakhir akan dibacakan oleh yaitu perkembangan masyarakat. Silakan yang mau bertanya. Udah belum? Silakan. Ini motif batik awan dari mana? Izin menjawab, batik awan berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Kerajaan Mataram Kuno dengan anggota Rizky, Sabila, Siva, Irsya, dan Zian. Untuk pemateri 1 akan dibacakan oleh Siva. Letak dan waktu berdiri. Kerajaan Mataram Kuno atau disebut juga Medan berdiri sekitar abad ke-8 Masehi di wilayah Jawa Tengah dan Sanjaya kurang lebih 372 Masehi sampai penangkaran Sanjaya dan kurang lebih 760 Masehi menganut terutama kerajaan itu perdagangan dan pertumbuhan lebih bagus. Barangkali ada yang mau bertanya? Saya. Apa peninggalan terakhir dari Kerajaan Mataram kuno yang sekarang masih ada? Silakan. Bicara itu jawabannya silakan. izin menjawab peninggalan Mataram kuno yaitu Candi Borobudur, Prambanan, Mendut, Sewu, serta prasasti Canggal dan Matasim. Sudah? Sudah. Silakan ditutup. Sudah. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah, presentasi sudah selesai. Bapak akan kasih reward untuk siswa-siswa yang bertanya tadi, yaitu yang bertanya saudara Jaki dan saudara Ria. Tepuk tangan dulu untuk saudara Jaki dan Ria. Reward dari Bapak ini sangat berharga sekali. Jangan lihat isinya, tapi lihat bermaknanya. Oke, silakan. Ya, Sponsor ABC. Oke, tepuk tangan untuk Oke, untuk pembelajaran kali ini cukupkan sekian. Kita berdoa bersama-sama. Baik, bismillah. Subhanallah.